Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut kita dapat diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak terasa bulan ini sudah mulai bulan Ramadan dan kita semua melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan nanti dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu. Anak-anak bisa menuliskan absen di WhatsApp grup dengan menuliskan nama dan nomor absennya. Pada hari ini kita akan mempelajari adab berjalan, berpakaian, dan makan dan minum. Islam mengajarkan adab atau akhlak mulia bagi umatnya. Melalui pedoman hidup Al-Quran dan hadis, Islam mengajarkan bagaimana kita berakhlak dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai derajat manusia yang berakhlakul karimah. Tetapi banyak sekali juga yang enggan melaksanakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sungguhnya aku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa pentingnya beradab bagi orang Islam. Tidak hanya untuk dirinya manfaat itu, tetapi untuk orang lain juga mendapat manfaatnya. Pentingnya beradab dalam berjalan itu bertujuan agar manusia berjalan tidak sembarangan dalam berjalan, baik cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai dengan anjuran agama itu agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya yang dimulai dengan menggerakkan badannya ketika berjalan. Maka kesopanan terhadap orang lain itu perlu diperhatikan agar hubungannya dijaga. Adab berpakaian juga penting dalam kehidupan. Cara-cara berpakaian dengan baik sesuai dengan ajaran agama itu ditata agar umat Islam berpakaian sesuai dengan ajaran agama, seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan dan kesopanan dalam berpakaian, dan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ketiga, makan dan minum juga memerlukan adab. Menurut Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan, halal dan haramnya, tidak berlebihan dalam memakan makanan, dan memperhatikan aspek kesehatan makanan yang akan dimakannya. Selanjutnya, dalil-dalil pentingnya adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Luqman ayat 18. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kulu wasrobu watasodaku walbasu min ghairi israfin wala mahillah. Makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2399. Yang selanjutnya adalah adab berjalan menurut Islam. Banyak sekali orang yang berjalan semena-menanya. Setiap orang mempunyai gaya berjalan masing-masing. Setidaknya gaya berjalan tersebut tidak menyalahi aturan dari ajaran Islam itu sendiri. Adab berjalan menurut Islam sebagai berikut.
Yang pertama, tenang dan sopan. Maksudnya tenang, tidak tergesa-gesa, berjalan seperti biasa, rileks, dan tidak mengganggu perjalanan orang lain. Ketika kita terburu-buru, maka otomatis akan mengganggu perjalanan orang lain dan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sopan, maksudnya ketika kita berjalan di jalan raya maupun di jalan kampung, pastinya ada hal yang menarik ya di sekitar kampung atau di sekitar jalan raya tersebut. Nah, alangkah baiknya kita tidak terlalu jelalatan supaya tidak menimbulkan fitnah dari orang lain. Yang kedua, badan lurus dan menunduk. Ketika kita berjalan, alangkah baiknya kita menunduk, tetapi sekali-kali kita juga melihat ke arah depan untuk melihat jalannya supaya kita tidak menabrak sesuatu. Tujuan dari menunduk ini sendiri untuk menghormati orang-orang yang berada di sekitar, apalagi orang tua yang sepatutnya kita hormati. Seperti adat di Jawa, ketika kita melintasi orang tua atau tetangga, kita biasanya menunduk, membungkukkan punggung dan berjalan sambil membungkuk gitu. Yang ketiga, berjalan secara normal, biasa saja, tidak dibuat-buat, tidak membuat masalah orang lain. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam perjalanan. Ketika orang lain melihat kita berjalan, orang lain nyaman, maka itu adalah suatu adab yang membuat nyaman orang lain melihat kita untuk berjalan. Yang kelima, mempunyai tujuan dengan jelas. Ketika kita berjalan, harus mempunyai tujuan yang jelas. Kita mau kemana, mau di mana. Kita berjalan juga harus menempuh tujuan yang diridhoi Allah. Maksudnya dapat bernilai sesuatu. Jangan berjalan secara sia-sia dan berjalan ke hal-hal yang buruk. Itu dilarang dalam agama. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, boleh berhenti jika ada keperluan. Ketika kita membenarkan sesuatu seperti sepatu dan mungkin mempunyai kepentingan untuk menelpon teman atau menyapa teman, kita berhenti terlebih dahulu sekedap di pinggir jalan, jangan di tengah jalan karena dapat mengganggu akses perjalanan dari orang lain. Dan jangan lupa ketika kita bertemu dengan orang lain atau saudara, kita menyampakan salam dan menanyakan kabar. Itulah adab dalam Islam. Yang nomor 7, tidak mencari perhatian dari orang lain. Kebanyakan dari kita ketika kita berjalan mencari perhatian dari orang lain supaya mungkin ingin dipuji, ingin terlihat baik atau gimana, itu tidak boleh. Yang ke-8, tidak berjalan sambil makan atau minum. Makan dan minum adabnya berduduk, tidak berjalan. Maka otomatis hal ini juga berkaitan dengan berjalan. Berjalan dengan makan dan minum akan mengganggu sistem pencernaan kita, menjadi tidak mudah terserap oleh tubuh dan dapat terjadi tersedak dalam kita ketika makan dan minum. Itu akan berbahaya sekali. Yang ke-9, berjalan harus fokus, tidak boleh tidak fokus. Maksudnya ketika kita berjalan, ketika kita tidak fokus, maka akan dapat membahayakan orang lain tersebut ya. Bisa menabrak orang lain atau membahayakan diri sendiri juga. Yang ke-10, tidak mendahului orang lain. Apabila kepepet atau terdesak ketika kita mendahului orang lain, alangkah baiknya kita permisi terlebih dahulu. Permisi Pak, permisi Bu, atau kula nuwun, atau permisi gitu, sambil membungkukkan badan. Nah, yang selanjutnya adab berpakaian menurut Islam. Sebelumnya anak-anak bisa memperhatikan gambar di samping terlebih dahulu. Ada 2 gambar ya. Yang satu gambar yang sudah sesuai dengan Islam cara berpakaiannya, dan yang satunya lagi yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Anak-anak bisa memperhatikan dan bisa mengira-ngira hal tersebut, apakah yang sudah termasuk itu yang bagaimana, yang belum termasuk itu yang bagaimana gitu. Nah, yang selanjutnya pakaian dalam Islam itu boleh berbagai macam atau model. Berbagai macam atau model, tetapi dengan menurut anjuran syarat atau anjuran syariat Islam. Mulai dari auratnya itu harus tertutup, tidak berlebihan, tidak terlalu glamor, dan sebagainya. Yang selanjutnya, adat berpakaian juga bisa mengikuti adat
istiadat atau budaya dalam negeri itu sendiri atau tempat itu. Ketika budaya tersebut tidak melanggar syariat dalam berpakaian, maka boleh diikuti. Dan apabila melanggar dari syariat, bisa dihindari dan akulturasi ya istilahnya. Diakulturasi menjadi pakaian yang tradisional tetapi juga menutup aurat. Seperti itu. Adapun macam-macam atau contoh dari ada berpakaian. Yang pertama, niat dalam berpakaian. Ketika kita berpakaian, alangkah baiknya kita membaca niat atau berdoa terlebih dahulu supaya dapat diridhoi oleh Allah ketika kita berpakaian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah cukup. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan perempuan kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, apabila pakaian tersebut belum menutup aurat, maka itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Dan juga ketika kita berpakaian ini diniatkan untuk menutup aurat dan jangan berlebihan. Diniatkan untuk menutup aurat supaya terhindar dari pandangan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, bersih dan nyaman. Pakaian bersih dan nyaman, rapi, dan khususnya untuk ibadah, maka hal tersebut baik dipandang dan dikenakan. Ketika kita menggunakan pakaian yang kotor, yang tidak bersih, itu akan tidak enak dipandang dan juga tidak enak untuk dipakai oleh kita. Nah, ketika ibadah juga alangkah baiknya kita menggunakan pakaian yang bersih supaya ketika kita menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pakaian bersih itu istilahnya kita menghormati kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kita gitu. Yang keempat, sesuai dengan jenis kelamin. Apabila tidak sesuai dengan jenis kelamin itu menyalahi kodrat Allah ya. Pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan dan sebaliknya itu tidak boleh. Yang kelima, tidak glamor atau berlebihan. Kan banyak ya di zaman sekarang itu banyak pakaian yang glamor dan berlebihan, menunjukkan eksistensinya dan biasanya orang yang berpakaian tersebut meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya, disesuaikan dengan kegiatan. Apabila kegiatan kita sedang beribadah, maka alangkah baiknya kita menggunakan baju koko, sarung, rukuh, peci, dan sebagainya. Dan apabila ketika kita sedang sekolah, nah itu juga disesuaikan dengan seragam sekolah seperti pramuka, OSIS, batik. Apabila kita tidak disesuaikan dengan acara tersebut atau kegiatan tersebut, maka kita akan dapat menarik perhatian dari orang lain dan menimbulkan kesan-kesan yang negatif dari orang lain gitu. Yang selanjutnya, tidak meniru model pakaian yang dilarang oleh agama, yang seperti tadi ya, maksudnya tidak menutup aurat dengan benar, terlalu glamor, berlebihan, itu tidak boleh. Terus menyesuaikan usia juga itu diperhatikan juga ya. Yang selanjutnya, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Maksudnya ketika kita menggunakan pakaian, disunahkan untuk menggunakan pakaian dari sisi kanan terlebih dahulu, terus dilanjutkan dengan sisi kiri gitu. Nah, dari adab-adab tersebut mungkin banyak lagi adab-adab yang belum saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh anak-anak. Yang selanjutnya, adab makan dan minum menurut Islam. Dalam Islam sendiri sudah diatur adab untuk makan dan minum sesuai dengan ketentuan syarat, agar manusia tidak sembarangan dalam makan dan minum, supaya membedakan antara orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam atau orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Adab makan dan minum antara lain, yang pertama adalah membaca basmalah. Ketika kita mau makan atau minum, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu agar terhindar dari hal-hal negatif seperti gangguan setan dan supaya makanan tersebut mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga kehalalan makanan dan minuman. Mulai dari kita mendapatkannya atau cara mendapatkannya dan jenis makanan itu sendiri, semuanya harus sinkron. Dari kita mendapatkannya itu bagaimana, itu harus halal dan juga
jenis makanan itu sendiri, apakah sudah ditentukan syariat itu haram atau halal tersebut. Yang ketiga, makan dan minum dengan duduk. Dalam dunia medis, makan dan minum ketika kita duduk maka akan mempermudah penyerapan makanan dalam tubuh kita supaya terhindar dari segala penyakit. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Ketika kita makan dan minum, alangkah baiknya kita menggunakan tangan kanan. Hal tersebut sudah diatur dalam syariat Islam, kecuali apabila ada yang berhalangan, seperti mungkin tangan kanannya sedang sakit atau sebagainya, itu boleh menggunakan tangan kiri. Dan ketika kita makan, alangkah baiknya kita juga menggunakan langsung dengan tangan, tidak menggunakan sendok ataupun garpu, karena disunahkan juga menggunakan tangan ketika makan, itu disunahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan apabila terdesaknya kita menggunakan garpu atau sendok, itu juga diperbolehkan. Yang kelima, tidak berbicara ketika makan dan minum. Ketika kita makan dan minum, kita harus fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan, yaitu makan dan minum. Tidak disambi dengan mengobrol, karena hal tersebut dapat membahayakan diri kita, dapat tersedak sampai-sampai bisa menghilangkan nyawa. Yang keenam, tidak mencela makanan dan minuman. Kita harus bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak menyukai makanan hal tersebut yang disajikan oleh orang lain, maka kita harus mempunyai adab untuk bisa menghargai orang lain. Mungkin ketika kita makan dan minum itu bisa disedikitkan dan tidak dibanyakan. Ketika kita dibanyakan dan kita tidak suka dengan makanan hal tersebut, maka akan terjadi hal-hal yang bersifat mubazir. Dan kita seharusnya patut bersyukur karena kita bisa makan dan minum dengan leluasa. Sedangkan banyak di luar sana ketika mereka lapar, mereka sulit mencari makan dan minuman dengan bersih atau higienis. Yang selanjutnya, makan mulai dari pinggir ke tengah. Hal tersebut diatur supaya ketika kita makan tidak tercecer antara makanan satu dengan yang lainnya, ya, dari pinggir terlebih dahulu terus ke tengah. Apabila kita ke tengah terlebih dahulu, otomatis makanan tersebut akan tercampur aduk dan menimbulkan kesan yang tidak rapi. Yang selanjutnya, yang ke-8, tidak meniup-niup makanan. Alangkah baiknya ketika tersaji hidangan yang panas, kita tidak meniup-niupkan makanan. Bisa jadi kita mencari cara lain seperti mengkipasi atau yang lainnya. Yang ke-9, makan minum tidak terlalu kenyang, karena sudah dijelaskan bahwa ketika kita makan dan minum terlalu kenyang, itu akan menimbulkan sifat tamak yang dilarang dalam agama Islam. Dan dalam ketentuan dalil disebutkan bahwa sepertiga dalam tubuh kita itu makanan, sepertiganya lagi minuman, dan sepertiganya lagi yaitu udara untuk kita bernafas. Ketika kita tidak kekenyangan dan kecukupan, maka kita akan bisa berpikir dengan jernih. Yang terakhir yaitu yang ke-10, mengakhiri dengan membaca hamdalah. Ketika kita selesai makan dan minum, alangkah baiknya kita membaca alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidangan yang telah kita makan. Pembahasan yang terakhir yaitu hikmah pentingnya adab berjalan, berpakaian, makan dan minum dalam Islam. Yang pertama, mantap dengan Islam. Semakin yakin dengan agama Islam, karena segala sesuatu mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah diatur dalam agama Islam. Kita tinggal menjalankan dan melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, memperoleh kepuasan diri dan batin. Yang ketiga, meningkatkan ajaran Islam menjadi kebiasaan hidup. Yang keempat, pribadi yang terarah, teratur, dan tidak sewenang-wenang dalam melakukan aktivitas. Yang selanjutnya, menjauhi sifat ceroboh. Yang selanjutnya, menjadikan hubungan sosial semakin baik dan damai terhadap orang lain. Yang selanjutnya, perlakuan kita lebih baik dari yang lalu atau yang sebelumnya. Yang selanjutnya, taat agama menjadikan umat lebih baik lagi.
dan menjadikan jiwa raga kita semakin sehat dan kuat. Seperti itu. Hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hal tersebut demi tegaknya kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Tuliskan nama dan nomor absennya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jaga kesehatan, ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Apabila Bapak mempunyai kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.